Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Lalu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kelancaran dalam belajar. Kita lanjutkan kembali membahas kitab Muyassar jilid ketiga. Kita masuk pada bab berikutnya yaitu ikhtisas. Ikhtisas. Fadhal, bisa dibuka kitabnya dibuka di halaman 57 ya. 57. Kita masuk bab baru yaitu al-ikhtisas ya. Sebelumnya telah membahas Iqra' wa Tahdzir. Kita bahas bab baru yaitu al-ikhtisas. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-ikhtisasu yaitu pengkhususan. Pengkhususan. Apa itu pengkhususan? Al-ikhtisasu huwa zikru ismin zahirin mansubin ba'da dhamirin li bayanil maqsudi bid dhamiri. Ikhtisas adalah dia menyebutkan isim zahir yang mansub. Isim zahir mansub, dibayangkan isim zahir mansub setelah domirnya, setelah domir. Ya, setelah domir. Biasanya ada hubungan dengan domir. Ada tempat kembali. Li bayanil maqsudi, untuk menjelaskan maksud ya atau tujuan bid dhamir, dari domir tersebut. Jadi tanpa adanya isim zahir ini, tanpa adanya isim zahir mansub ini, kalimatnya, pesannya menjadi kurang spesifik. Bisa tapi sempurna, tapi tidak begitu spesifik pesannya. Coba kita lihat contohnya. Nahnu al-Indonesiina. Harusnya hamzahnya simbolnya di bawah ya. Indonesiina tuhibbu biladina. Tuhibbu biladana. Kami orang-orang Indonesia mencintai negeri kami. Nah, di sini yang disebut dengan ikhtisas atau takhsis ada di lafaz al-Indonesiina. Ya, situ mansub, isim zahir mansub ya. Itu yang dimaksud dengan ikhtisas. Sebenarnya tanpa al-Indonesiina juga sudah sempurna, yaitu nahnu nuhibbu biladina. Itu sudah sempurna. Jadi ikhtisas ini tidak mempengaruhi, berarti ya, kalau disimpulkan tidak mempengaruhi kesempurnaan kalimat. Kalimatnya sudah terdiri dari subjek, predikat, objek ya. Fa'il, fi'il, maf'ul bih sudah lengkap sebenarnya. Bahkan kalimat utama dalam bahasa Arab itu cukup fa'il dan fi'il saja. Subjek dan verb saja. Sudah cukup ya. Itu sudah sempurna. Nah, namun dengan adanya ikhtisas, maka pesannya jadi lebih spesifik, itu saja. Lebih tegas ya. Lebih spesifik, lebih terarah ke siapa atau siapa yang melakukan perbuatan. Nah, kenapa tiba-tiba mansub? Ternyata ada fi'il lagi. Ada fi'il yang dihapus ya. Ada fi'il yang dihapus. Maksudnya adalah seperti akhosso ya, aqasoda, a'na ya. Kemudian ditaruh di tengah-tengah antara nahnu dan al-Indonesiina. Sehingga al-Indonesiina hakikatnya sebagai apa? Maf'ul bih ya. Maf'ul bih dari fi'il yang dihapus dalam kalimat. Akhosso apa artinya? Akhosso ya. Mengkhususkan. Ya, mengkhususkan ya. Aqasoda, memaksudkan. Memaksudkan. A'na, ya a'na sama. Memaksudkan juga. A'na yakni ya.
al-Indonesiina. Aku misalnya pakai akhoso. Nahnu akhosal Indonesiina. Sebenarnya kalau mau lebih pas ya, pakai ini ya. Bukan pakai domir huwa, akhoso, tapi pakai domir nahnu ya. Nakhussu misalnya gitu. Itu lebih bagus. Ya, nahnu nakhussu al-Indonesiina. Wallahu a'lam apakah ini bentuk basicnya atau seperti apa. Harusnya kalau ngikuti nahnu ya, harusnya fiilnya ikut jamak ya, ikut jamak. Begitu kan kaidahnya? Karena isim duluan, domir duluan. Kalau fiil duluan, maka bilangan fiil tidak harus ngikut fa'ilnya. Tapi kalau fa'ilnya duluan sebagai mubtada, nahnu contohnya di sini. Harusnya fiilnya ngikut secara bilangan. Berarti misalnya kita contohkan nahnu nakhussu gitu ya. Nahnu nakhussul Indonesiina nuhibbu biladana. Kalau aqsada jadi naqsudu atau nuqsidu kalau mau pakai wazan yang lain apa ya af'ala ya misalnya. A'na pakainya ya'ni gitu. Na'ni ya, na'ni. Jadi nakhussu, naqsudu, na'ni. Wallahu a'lam. Ana lebih cocok demikian. Nahnu nakhussu al-Indonesiina nuhibbu biladana. Kami mengkhususkan Indonesia, orang-orang Indonesia itu sebagai orang-orang yang mencintai negerinya, negeri kami. Gitu. Ini namanya il-ikhtisos ya, lafaz Indonesia. Baik. Lanjut kemudian yang berikutnya, kalimat berikutnya wal hadfu huna dan dihapusnya fiil tersebut, tiga fiil tadi ya. Nakhussu, naqsudu, na'ni tadi dihapusnya itu wajib. Wal hadfu huna dihapusnya itu apa? Wajibun wa hadzal ismul mansubu yuqalu lahu mansubun 'alal ikhtisas. Inilah isim mansub yuqalu lahu mansubun yang dikenal sebagai isim mansub dalam konteks ikhtisas ya. Ini wajib dihapus. Begitu. Baik, kita masuk hukum-hukumnya. Aturannya atau i'rabnya. Ahkamuhu. Aturan mainnya tentang ikhtisas. Nanti di bab yang lain ada istilah takhsis ya. Nampaknya agak berbeda pembahasannya. Di bab takhsis nanti ada lagi. Ya, takhsis ya. Di bab usul fikih itu ya. Ahkamuhu hukum-hukumnya. Yang pertama, awalan yajibu fihil hadfu. Wajib menghapusnya. Jadi dirinci ya. Dirinci. Wajib menghapus dari fiil tadi. Lafaz fiilnya harus dihapus. Fiil apa? Fiil yang mengindikasikan kekhususan. Nakhussu tadi. Naqsudu itu harus dihapus. Contoh, nahnul mu'minina nuhibbul jihada. Kami kaum mukminin mencintai jihad. Fisabilillah di jalan Allah. Fala taqul tidak boleh kamu mengatakan nahnu nakhussu al-mu'minina. Jadi lafaz nakhussunya dihapus saja. Langsung ya. Baik. Lebih tujuannya apa? Mungkin lebih ringkas ya. Lebih ringkas. Baik. Yang kedua, kondisi yang kedua, kalau kita lihat di sini, yajibu an yakuna mu'arrafan bi'al. Wajib bagi lafaz yang mukhtas, yang dikhususkan, lafaz yang mengkhususkan, ya, al-Indonesiina tadi wajib pakai alif lam. Wajib dima'rifatkan mu'arrafan, dima'rifatkan bi'al dengan alif lam. Contoh nahnul araba awfan nasa bil uhudi. Nahnu al-araba. Al-araba ini yang disebut dengan ikhtisas ya. Jadinya pengkhususan. Dia lafaz yang dikhususkan. Mukhtas nampaknya istilahnya. Atau mukhtasun bih. Ya. Dia lafaz yang mengkhususkan. Ya. Al-araba. Mansub. Nah khususnya dihapus dari kalimat. Nah ini fokusnya di alif lamnya itu. Harus ada al-araba. Bukan nahnu araban. Itu nggak boleh. Harus nahnu al-araba.
Aufan nasa bil uhudi. Apa artinya? Kami bangsa Arab ya punya budaya apa? Menepati janji-janji kepada manusia. Menepati manusia dalam janji-janji. Mereka terbiasa dengan perilaku seperti itu, menepati janjinya, menepati janji yang sudah diputuskan. Kecuali orang-orang yang munafik, boleh jadi munafik, boleh jadi ya mereka orang-orang yang curang. Ini sebagaimana dalam Islam ada banyak perjanjian-perjanjian. Ada perjanjian Hudaybiyah, ya, dan semisalnya, nah, ini perjanjian sehingga mereka sangat menghormati perjanjian sampai-sampai mereka kalau melakukan perjanjian ditulis, lalu naskahnya itu ditempel di dinding Ka'bah, gitu ya, di dinding Ka'bah supaya orang-orang bisa menyaksikan, gitu. Baik. Kemudian kita lihat di sini mu'arraf bi'al tadi termasuk al-Indonesi, nah itu kan pakai alif lam. Ya, kira-kira apa alasannya ya? Di sini penulis tidak berikan alasannya. Wallahu a'lam, kalau kita lihat, nah al-Arab itu memang secara i'rab, secara nahwu dia sebagai maf'ul bih ya dari fi'il yang dihapus. Tapi kan secara makna al-Arab merupakan pengkhususan dari nahwu, ya kan? Al-Indonesina pengkhususan dari nahnu, ya. Al-mu'minina, nahnul mu'minina nuhibbul jihada itu. Al-mu'minin pengkhususan dari nahnu. Nahnunya ma'rifat atau nakiro? Jawabannya nahnunya ma'rifat, ya. Sehingga pengkhususannya juga harus ma'rifat. Yang Anda tangkap begitu ya. Namun di sini nggak dijelaskan karena supaya lebih ringkas. Berikutnya dua alasan lagi. Yang ketiga, au mudhafan li ma'rifatin. Nah, boleh mudhaf, ya, tapi harus juga ke lafadznya ma'rifat. Sebagaimana hadis nahnu ma'asyira. Ingat ya, di mansub ya. Nahnu ma'asyiral anbiya'i la nurasu. La nurasu. La nurasu. Dalam redaksi yang lain, nahnu ma'asyarol ya. Ma'asyar, bentuk mufradnya. Ini riwayat yang lain nampaknya. Hadisnya sahih. Ya, hadisnya valid ya. Nahnu ma'asyiral anbiya'i la nurasu. Kami seluruh nabi ya. Kami ya ma'asyiral anbiya, kami para nabi la nurasu, tidaklah di apa? Nurasu itu kami tidak ditetapkan syariat untuk mewarisi. Kami tidak diwariskan, maksudnya kami tidak mewarisi harta kepada keturunan, kepada pihak-pihak yang berhak diwarisi. Tidak ada. Sehingga dalam redaksi hadis di riwayat yang lain itu ada kelanjutannya. Tidak cuma itu lafadznya, ada lafadz tambahannya yaitu Anda bacakan ya. Nahnu ma'syarul anbiya'i la nurasu ma taraknahu fahuwa shadaqatun. Kami tidaklah diberikan syariat untuk mewariskan ya segala yang kami tinggalkan berupa harta-harta itu, fahuwa shadaqatun. Itu adalah sedekah sifatnya. Ini boleh dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Ya, tidak ada warisan. Dan ini terjadi masalah ketika Nabi SAW meninggal dunia. Beberapa keluarga Nabi berselisih pendapat. Berselisih pendapat. Ini boleh nggak kami ngambil warisan Nabi, gitu ya? Di antaranya Fatimah. Fatimah bingung, ini boleh nggak kami mengambil warisan? Karena yang tersisa anak putri Nabi cuma Aisyah, Fatimah ya, cuma Fatimah. Semua putra-putri Nabi telah
wafat ya, telah wafat. Yang terakhir kan siapa? Nanti Fatimah ya. Nanti Fatimah. Itu pun meninggalnya 6 bulan setelahnya. 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat, itu Fatimah juga meninggal dunia. Waktu itu Fatimah sudah jadi istrinya Ali, Ali bin Abi Thalib. Terjadi perselisihan antara Fatimah dengan beberapa pihak, salah satunya dengan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar menasihati Fatimah bahwasanya beliau pernah mendengar hadis ini. Nahnu ma'asyiral anbiya'i la nurasu wa ma taraknahu ya huwa shadaqatu. Hadis yang sahih. Fahuwa shadaqatu. Sehingga terkadang ada orang itu ketika kondisi down, dia tidak ingat dengan ilmu. Terkadang begitu. Sekalipun Umar bin Khattab ketika Nabi SAW wafat, blank sudah. Badannya lemas, tidak karuan, emosi tidak terkontrol. Kemudian seketika itu juga Abu Bakar tetap berdiri kokoh dan mengingatkan kaum muslimin, termasuk mengingatkan Umar, bahwasanya ada ayat yang berbunyi apa? Ada ayat yang berbunyi apa? Yang kata para sahabat seakan-akan kami baru mendengar ayat itu. Apa ayatnya? Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Udah itu ayat yang seakan-akan, oh iya ya benar juga gitu. Dilupa semua karena kondisi down, kondisi sedang shock ya mendengar wafatnya Nabi. Sehingga lupa sudah. Ini ada ayat, ada hadis ya. Yang masih ingat cuma Abu Bakar. Menunjukkan bagaimana kualitas mental Abu Bakar. Sangat kokoh ya. Tidak mudah terpengaruh dengan situasi. Beliau ingatkan kepada kaum muslimin, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Sungguhnya kamu akan mati wahai Muhammad, kata Allah ya. Dan sungguhnya mereka pengikutmu juga akan mati. Di situ baru pada sadar. Nah, begitulah ketika Abu Bakar mengingatkan Fatimah dan keluarganya. Ini ada hadisnya. Hadisnya sahih. Beliau sampaikan, nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu dan seterusnya, bahwasanya tidak ada warisan bagi keluarga. Barulah di situ keluarga Nabi Muhammad ya merasa tenang. Tenang ya sudah, ikut pendapat Abu Bakar. Baik ya. Yang terakhir, penutup. Aturan main yang terakhir tentang ikhtisos. Al-aktsaru fil mukhtas apa? Lafaz yang dikhususkan. Lafaz yang dikhususkan itu berarti sebelumnya ya. Ini setelah domir. Al-Indonesina, al-Mu'minin, al-Arab tadi ya. Itu 3 itu contohnya di sini. Itu namanya al-mukhtas. Maka dia harus an yaliya dhamiral mutakallimi kama ra'aita. Harus terletak setelah dhamir mutakallim sebagaimana kamu lihat. Contoh ya, tadi yang pertama nahnu al-Indonesina, pakai nahnu. Nahnu dhamir mutakallim. Nahnul mu'minina dhamir mutakallim. Nahnul Arab dhamir, nahnunya dhamir mutakallim. Ya. Ini penjelasan begini. Penutupnya sedikit lagi. Waqad yali ya dami dhamirul mukhatabi. Terkadang qad bertemu fil mudhari artinya terkadang. Qad yali berarti maknanya litaqlil, sedikit, terkadang. Terkadang boleh mengikuti dhamir mukhatab orang kedua. Contohnya di sini nahu kaf ya. Kaf ini kan dhamir mukhatab. Bika arjul magfirata. Kalimat asalnya gitu. Bika arjul magfirata. Hanya kepadamulah aku memohon ampunan. Maka bika di sini maksudnya Allah ya. Hanya kepadamu lah ya Allah, aku memohon ampunan. Ini contoh yang di alafat Allah merupakan mukhtas dia yang dikhususkan. Jadi dibaca Allah nanti. Kafnya itu
tempat kembalinya, ya, harus berupa, nggak harus ini kondisi jarang, berupa domir mukhotob. Ini contoh yang kasus yang domir mukhotob. Begitu pula di bawahnya wa subhanakallaha al-azima. Kalau ikuti kaidah maka lafaz Allah dibaca mansub kan? Maha suci engkau, yaitu ya Allah yang maha agung. Maka lafaz Allah sebagai al-mukhtas yang dikhususkan terletak setelah domir mukhotob yaitu kaf gitu. Kemudian yang terakhir wala yakunu ba'da domir, wala yakunu ba'da domir, pada domirin ghaibatun. Ya, dibaca ghaibatun sebagai apa? Sebagai apa? Isim yakunu ya. Ba'da domir itu kan zorof, kata keterangan. Itu sebagai khobar yakunu. Ya, wala yakunu ba'da domirin ghaibatun. Berarti ba'da domir khobar yakunu muqaddam, ghaibatun mubtada muakhir, ya, khobar apa mubtada isim ya, isim yakunu muakhir. Wala yakunu ba'da domirin ghaibatun. Nah, untuk konteks ya domir ghaibah atau ghaib orang ketiga maka tidak berlaku. Tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada perlakuan untuk domir orang ketiga. Atau kita baca, anak baca salah enggak ini? Wala yakunu ba'da domirin ghaibatin. Ya gitu ya. Naat man'ud nampak. Wala yakunu ba'da domirin ghaibatin. Ghaibah harusnya ghaibatin ya wallahu a'lam. Baik. Maka tidak berlaku pada konteks domir orang ketiga. Jelas insyaallah untuk ikhtisasnya. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami. Ini pembahasan ikhtisas. Nanti ada lagi bab taksis itu nanti beda lagi. Taksis itu nanti berkaitan dengan usul fikih. Ya tetap dasarnya ilmu nahwu. Ya. Oke, demikian kecukupan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.